hadir semua hari ini? Hadir. Bos, hadir bos. Yang biasanya tidak ada, Paulus mungkin. Sehat Ben? Justin hadir ya? Berapa orang kalian? 17 orang. Untuk hari ini materi yang kita pelajari adalah tentang pembibitan tanaman. Karena pada pagi ini kita akan pelajari tentang penyiapan lokasi. Karena apapun nanti jenis tanaman yang kalian tanami, tentu kalian akan melewati fase pembibitan. Baik itu kalian menanami tanaman sayur, tanaman apalagi selain sayur-sayuran, mas, tanaman buah-buahan, tanaman apa lagi? Tanaman perkebunan baik itu tahunan ataupun semusim. Pasti kalian akan melewati fase pembibitan tanaman. Siapa yang pernah melakukan pembibitan? Pembibitan ada berapa kemarin? Kalau ini nanti yang kita pelajari tentang pembibitan secara vegetatif dan nah, kalau nanti materi ini tidak akan belajar tentang materi pembibitan secara vegetatif menggunakan biji. Kalau vegetatif ya menggunakan vegetatif. Vegetatif ada berapa? Vegetatif ada vegetatif terdiri dari dua apa loh? Yaitu vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Siapa yang pernah melakukan? Pernah live? Pernah melakukan vegetatif secara alami? Contohnya itu vegetatif. Vegetatif buatan apa saja? Jangkok, sambung, penyusuan dan populasi itu ya. Itu adalah beberapa teknik pembibitan. Tapi materi kita hari ini adalah pembibitan secara genetik. Itu menggunakan biji dengan cara di semai. Itu materi kita. Kemudian setelah kita memahami dan paham materi tentang pembibitan, langkah awal yang kita lakukan apa kira-kira? Menyiapkan lahan. Jangan disiram dulu, apa mensiram sebelum ada lahan. Kalian harus menyiapkan lahan, apalagi alat dan bahan atau sarana prasarana, apalagi pengukuran.
diharapkan apa? Kedepannya setelah kalian mempelajari materi tentang lokasi dan sarana prasarana pendidikan, diharapkan kalian mampu melakukannya secara sendiri menggunakan skala kecil. Minimal kalian bisa menyiapkan atau memanfaatkan lahan sekitar rumah kalian masing-masing. Sayur hewan, Anda beli kan? Sayur pribadi dan sebagainya, itu sudah salah satu, itu adalah salah satu tujuan di mana di sini menyampaikan materi tentang lokasi dan sarana prasarana pendidikan tanaman. Kemudian berikut, apa saja faktor dalam penggunaan lokasi pendidikan? Ada air. Apa fungsi air? Air itu adalah sumber untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tanaman. Tetapi tanaman kelebihan air juga bisa mati. Seperti kita perlu air, tapi ketika kita tenggelam, mati. Nah, apa saja penyakit yang bisa ditimbulkan oleh tanaman yang kelebihan air? Salah satunya adalah busuk akar. Akar itu adalah sumber dari tanaman. Ketika akarnya rusak, maka satu pohon itu akan mati atau rusak. Kemudian tempat di sini adalah kondisi yang optimal sehingga menghasilkan bibit unggul. Tempat di sini faktornya sangat berpengaruh sekali, terutama berisikan dengan tempat tadi dekat dengan sumber air. Kenapa harus dekat dengan sumber air? Kira-kira kenapa ketika kalian membuat lahan pembibitan itu harus dekat dengan sumber air? Tujuannya apa? Dan supaya lebih mempermudah dalam penyiraman, terutama pada saat musim kemarau atau hujan yang perlu bersiram. Kemudian jalan tujuannya apa? Kita harus perhatikan, itu mempermudah akses keluar masuk area pendidikan. Ketika nanti kalian membuat dalam skala besar, ada orang dan sebagainya, misalnya jalan kalian bisa dimasuki mobil atau sekalian angkut dari lokasi info dan sebagainya. Jadi perhatikan juga jalan. Kemudian yang berikut adalah drainase. Drainase itu adalah aliran air. Ini hubungannya dengan air dan tempat. Kemudian tanah. Tanah pada lokasi pengisian polybag harus berkualitas baik. Kualitas tanah dapat dilihat dari apa? Baik dengan tidaknya kualitas tanah dapat dilihat dari apa? Secara fisik kalau kita katakan dari tekstur. Teksturnya harus lembut. Selain tekstur apa? Ya. Selain tekstur apa yang bisa kita lihat secara fisik di tanah? Tanah ini subur, kata Maya. Tanah tidak subur, kata Dana. Terjadi argumen antara Dana dan Maya, kan? Terjadi pada dua aktor kita karena masalah tanah. Berikutnya, Bapak mau kalian silakan membagi kelompok yang biasa kita gunakan. Silakan untuk secara berkelompok dari kelompoknya. Susun meja kursinya, enggak meja kursi jangan diangkat. Jangan diseret, tapi diangkat nanti suaranya diganggu. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Kalian apa saja yang harus kalian usahakan, harus kalian siapkan. Mulai dari alat dan bahannya kalian buat di situ. Kalian diminta menyiapkan alat dan bahan untuk menanam persemaian 200 biji kopi. Silakan tulis saja alat dan bahan di situ masing-masing. Harganya itu kalian sesuaikan. Misalkan harga pupuk misalkan. Berapa pupuk secara per kilo di sini? 13.000 misalkan. Berapa kalian perlu pupuk selama persemaian kopi? Lihat saja kopi itu disemai kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Ayo masing-masing kelompok. Kalian buat analisanya. Pada saat kopi tersebut masih berada di persemaian main nursery-nya atau persemaian utamanya. Kalian harus menghitung untuk awal pada persemaian main nursery ya. Ketika nanti berapa banyak? Berarti kalau dia 200 pohon, berarti kalian otomatis perlu polybag juga 200 pohon. Untuk persemaian main nursery-nya, polybag yang digunakan ukuran berapa? Baby bag ukuran 10 kali 15. Itu untuk baby bag pada main nursery. Berapa per kilonya? Berapa? 40 saja 45. Dan itu 1 kilo sampai enggak 200 kira-kira. Nah, berarti anggap saja kalian nanti perlunya 1,5 kilo. Berarti kalau dia 45, setengah kilo dari 45 berapa? 22.500 ditambah 45 tadi berapa? 67.000. Oke. Sudah, silakan dihitung. Ayo masing-masing kelompok silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Sudah semua? Nah, langkah pertama silakan kalian hitung berapa persen kalian menggunakan biji kopi. Anggap saja 1 kilo biji kopi itu jumlahnya 900. Nah, dalam satu serat 900 biji kopi itu atau 200 yang kita gunakan, menurut kalian 200 itu tumbuh semua enggak? Pasti dari 200 itu ada bibit yang mati, bibit yang rusak, bibit yang tidak. Maka dari itu kita harus mencari bibit cadangan. Ambil 20%-nya dari
bahwa tiap kelompok itu menganalisa kebutuhan sarana prasarananya itu 200 biji, ditambah akhirnya atau cadangannya itu adalah 240. Nah, dari kelompok Dimas, kelompok 1, berapa anggaran yang kalian keluarkan untuk 200 biji itu, 250 biji? Yang mengeluarkan untuk 250 itu 805.000 itu sarana prasarananya. ya. 805.000. Kelompok 2, kalian berapa? Berapa pengeluaran kalian? Pengeluaran kalian, total biaya yang dikeluarkan berapa? 500. Berarti kalian berbeda di harga beli barang. Berapa kalian jual per bibit? 15.000. Berarti 15 kalikan dengan jumlah bibit tadi 200 berapa dia? Nah, berarti tadi dari kelompok 1 kalian menjual pengeluaran tadi berapa? 805.000. Sementara harga jual per bibit perpantangannya 15.000, 3 juta. Berarti selisihnya mengalami keuntungan atau kerugian antara hasil jual kalian dengan pengeluaran kalian. Tidak ada untung kan, selisih antara 800 ke 3 juta. Ya, berarti ada keuntungan. Nah, untuk kelompok berikutnya, kelompok lain, setiap pengeluaran kita itu harus lebih rendah dari hasil. Hasil kita harus besar. Kalau nanti analisa kalian, misalkan harga jual kalian lebih sedikit dari pengeluaran kalian, berarti kalian skor atau rugi. Nah, jika analisa kalian itu salah, kalian harus analisa ulang. Nah, satu lagi yang harus kalian perhatikan, karena biji kopi ini kan masih apa namanya, masih jarang didengar atau dibudidayakan di daerah kita ini. Berarti jangan jual kopi itu dengan harga yang terlalu tinggi, tidak akan laku nanti kopi kalian. Anggap saja pertama kalian buka ya, pertama kalian buka usaha, jual ke murah dulu, tapi jangan sampai rugi. Perhitungannya, kalian jual murah, tapi jangan sampai rugi, jangan terlalu mahal, tidak laku, jujur bukannya untung, nanti kalian malah untung nanti kan gitu ya. Nah, berarti dari 4 kelompok ini, dari yang skor tadi analisanya? Ada, berarti kalian sudah bisa ya, bisa menganalisa. Nah, ini tujuannya adalah nanti ke depannya, siapa tahu kalian nanti buka usaha 10 atau 5 tahun ke depan nanti kami jadi pengusaha membuka pembibitan tanaman. Amin kan? Atau Riki nanti buka usaha pembibitan. Ini kan bisa dimanfaatkan untuk ke depan kalian masing-masing. Sampai di sini kira-kira sudah paham semua menghitung analisa? Paham? Siapa yang belum paham? Sampaikan Pak, gimana Anda pahamnya? Semua kelompok kalian yang paham? Bisa satu orang di satu kelompok yang paham? Ada yang paham? Tidak ada, bantu ajarkan. Jawab ya? Gimana letak? Kalau sudah 1 2 orang paham,
Karena ini tadi adalah materi tentang generatif. Pertemuan berikutnya nanti kita materi tentang vegetatif, sangkok dan sebagainya. Ya? Sebelum kita akhiri, silakan kembalikan meja